John Wall, salah satu point guard terbaik di era 2017-an. Puncak karirnya, ia mencatatkan 23,1 points per game dan 10,7 assist per game, serta membawa Wizards ke playoff ronde 2. Bahkan ia bisa dinobatkan sebagai top 5 point guard NBA di era itu. Dia pun menandatangani kontrak yang sangat besar, yaitu 4 tahun $170 juta atau sekitar 611 miliar rupiah per tahun. Ia langsung membelikan satu timnya jam Rolex dengan uang kontrak tersebut. Namun setelah itu, ia pun terkena cedera dan tidak pernah bermain. Karirnya meredup, ia di-trade dan sekarang bahkan tidak ada tim yang mau menerimanya. Tapi, apa alasan dibalik hal ini? Akan kami bahas dalam episode kali ini berjudul Di Manakah John Wall. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Langsung aja gue jawab. John Wall memang sengaja tidak bermain di musim ini. Ia ingin keluar dari Rockets, namun masih belum keluar karena ada suatu masalah. Sebelumnya, mari kita ulas sedikit karir basket John Wall dari awal. Jonathan Hildreth Wall lahir pada 6 September 1990. Wall punya salah satu cerita hidup paling mengharukan dari antara pemain-pemain NBA. Ketika Wall berusia 1 tahun, ayahnya harus dipenjara selama 8 tahun. Ketika ayahnya keluar penjara pada tahun 1999, hanya sebulan saja, ayahnya meninggal akibat kanker di usia 52 tahun. Kakak John Wall saat itu berjanji saat di pemakaman ayahnya, bahwa ia akan menjaga dengan baik seluruh anggota keluarganya. Namun itu hanya janji palsu, karena setahun kemudian, kakaknya dihukum penjara selama 18 tahun lamanya. Meninggalnya ayah John Wall membuat John tidak memiliki sosok ayah yang bisa dijadikan panutan. Wall pun sering terlibat tawuran saat di sekolah. Saat SMA, awalnya Wall bermain di SMA Garner Magnet High School di North Carolina selama 2 tahun. Lalu ia pindah ke sekolah Needham B. Broughton School. Meskipun ia sangat hebat di sekolah keduanya itu, ia tidak dimasukkan ke tim basket SMA-nya karena ia sangat nakal dan attitude-nya buruk. Ia pun pindah sekolah lagi ke Word of God Christian Academy. Dan disinilah John Wall mulai memperbaiki attitude-nya. Ia dilatih oleh pelatih Levi Beckwith tentang perilakunya, seperti tidak boleh marah saat rekannya tidak memasukkan layup, gestur dan perilaku yang tidak menyenangkan, dan lain-lain. Setelah performanya yang sangat hebat di SMA terakhirnya, Wall di-ranking sebagai salah satu pemain terhebat di angkatannya. Ia diberi predikat rekrutan bintang 5 oleh ESPN, Scouts, dan Rivals.com. Ia bahkan di-ranking sebagai pemain nomor 1 SMA terbaik bahkan bagi Rivals.com. Saat di kampus, ia bermain untuk University of Kentucky. Wall menjadi bintang di kampus, di mana hanya semusim bermain di Kentucky, ia mencatatkan 16,6 points per game, 4,3 rebounds per game, serta 1,8 steals per game. Ia mendapat penghargaan Adolph Ruff Trophy, masuk dalam konsensus All-American First Team, dan menjadi SEC Player of the Year. Wall pun memutuskan untuk masuk ke NBA Draft 2010. Satu hari sebelum Wall di draft, ia menandatangani kontrak dengan brand sepatu Reebok untuk membuat signature shoes. Sehari kemudian, ia diambil oleh Washington Wizards di urutan pick nomor 1. Sejak dulu, Wall sudah dikenal sebagai pemain NBA tercepat. Dengan tinggi 190 cm, ia punya wingspan sepanjang 206 cm. Bahkan lebih panjang dari tinggi badannya sendiri. Di hari ia mulai bermain di NBA, ia langsung mendominasi. Di Summer League saja, ia langsung menjadi MVP. Namun sayang, ia tidak berhasil menjadi Rookie of the Year setelah kalah dari Blake Griffin. Wall pun makin berkembang dari musim ke musim. Pada tahun 2014, ia pertama kali bermain menjadi All-Star dan membawa Wizards ke playoff ronde 2. Sejak musim 2013-2014, ia selalu menjadi All-Star selama 5 musim berturut-turut dan menjadi 5 point guard terbaik di NBA. Wall dikenal dengan kemampuan drive-nya ke dalam serta kemampuan transisi offense. Selain itu, ia juga pengumpan yang sangat handal. Wall yang awalnya bukan penembak yang baik, makin berkembang dari tahun ke tahun. Namun musim 2018-2019 adalah awal meredupnya karir John Wall dimulai.
Setelah ia melewati Wes Unseld menjadi pemain pencetak poin terbanyak dalam sejarah tim Wizards, Wall mulai diterpa banyak cedera. Desember 2018, ia mendapatkan cedera tumit yang membuatnya harus absen sampai akhir musim karena operasi. Namun bukannya membaik, cederanya malah menjadi infeksi. Ia malah ketambahan cedera Achilles karena terpeleset saat di rumah pada Januari 2019 dan harus absen setidaknya 1 tahun. Karena cedera yang tidak kunjung sembuh, Wizards pun men-trade Wall dengan Westbrook ke Rockets. Sebenarnya, ia masih produktif di Rockets musim lalu dan mencatatkan 20,6 points per game dan 6,9 assist per game. Raihan yang masih terbilang produktif. Namun raihan tersebut ternyata adalah yang terendah dalam karirnya dalam hal assist, rebounds, field goal, dan steal. Wall juga hanya bermain 40 game di musim 2020-2021. Dan sisanya lagi-lagi terkena cedera. Selama 4 musim terakhir, John Wall hanya pernah bermain sebanyak 113 game saja. Akibat hal ini, Rockets pun secara resmi mengeluarkan pernyataan bahwa Rockets tidak akan lagi memainkan Wall dan akan mencarikan Wall tim yang baru. Namun timbul masalah, yaitu jumlah kontrak dari John Wall yang terlalu besar. Musim ini, meskipun belum pernah bermain 1 pertandingan pun dengan Rockets, ia menjadi pemain ketiga dengan gaji tertinggi di NBA, hanya di bawah Harden dan Curry. Wall masih punya sisa 1 tahun kontrak player option bernilai 47 juta dolar, atau sekitar 676 miliar rupiah. Wall bisa saja mendapatkan tim baru via trade, namun ia harus menolak player option di musim terakhirnya itu dan merelakan uang sebesar itu, karena tidak mungkin ada tim yang mau menggaji John Wall sebesar itu. Apalagi John Wall rentan sekali cedera parah. Wall juga tidak mungkin menolak kontrak 1 tahun terakhirnya itu. Karena 47 juta dolar adalah uang yang sangat besar. Wall dan tim Rockets sudah berusaha untuk mencari solusi mengenai hal ini. Namun mereka tidak kunjung menemukannya. Rockets sebenarnya ingin melakukan rebuild, di mana John Wall menjadi mentor bagi pemain-pemain muda mereka seperti Jason Tate, Jalen Green, Alperen Sengun, KPJ, dan masih banyak lagi. Rockets pastinya ingin Wall banyak memberikan kesempatan bagi pemain-pemain muda mereka dan tidak lagi banyak membawa bola seperti saat ia bermain di Wizards. Di sisi lain, Wall tidak ingin untuk bermain bagi tim yang sedang rebuild. Hal ini wajar dan merupakan naluri pemain bintang, persis seperti kondisi Carmelo Anthony saat keluar dari Nuggets ke Knicks dulu. Meskipun Wall ingin bermain untuk tim contender, tapi apakah tim contender mau menerima John Wall? Banyak skenario trade yang sudah dibuat oleh para YouTuber dan scouts. Mungkin tim-tim seperti Sixers yang punya Ben Simmons untuk di-trade, Lakers yang punya Westbrook, dan Nets yang punya Kyrie Irving menjadi kandidat utama untuk mendatangkan John Wall. Ketiga pemain ini juga punya trade value yang sangat rendah. Ben Simmons juga belum bermain sama sekali bagi Sixers musim ini akibat ngambek dan punya performa yang buruk di playoff kemarin. Westbrook juga secara statistik justru merusak tim Lakers, padahal mereka punya LeBron dan Davis. Terakhir Kyrie Irving. Irving hanya bisa bermain di game tandang karena masalah vaksin. Itu pun hanya di kota-kota kecil yang mengizinkan bermain tanpa harus divaksin. Tapi kalaupun trade itu terjadi, kemungkinan besar sama saja. John Wall sangat-sangat rentan dengan cedera. Ketika Wall bermain pun, belum tentu ia bisa membuat tim menjadi lebih hebat. Akhir-akhir ini berita tentang trade Westbrook dengan John Wall semakin menguat. Hal ini karena Lakers sudah tidak punya cap space lagi untuk menambah pemain baru. Jadi mereka harus men-trade salah satu pemainnya. Tentunya, LeBron juga tidak ingin membuang satu musimnya sia-sia dengan tidak masuk playoff lagi. Terlebih dengan tim yang penuh dengan pemain bintang dan all-star. Hal itu justru akan membuat LeBron sangat malu. Wall juga mirip seperti Westbrook sebenarnya. Sama-sama tidak bisa menembak 3 angka. Jadi, selain Rockets dan Wall yang bingung, tim lain juga bingung. Karena gaya permainan John Wall yang sudah tidak relevan dengan NBA modern. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu! Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya.
Thanks for watching. I'll see you in the next video.